Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan memulai materi pembelajaran TPS-nya, maka silakan berdoa terlebih dahulu untuk memperoleh keberkahan. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Oke, saya coba share screen. Baik, langsung aja ya. Hari ini kita belajarnya tetap seperti biasa, TPS kuantitatif. Nanti tujuan pembelajarannya itu adalah kalian mampu untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan TPS kuantitatif. Nah, di sini saya ambil soalnya dari tryout-nya Cerebrum. Ya, maka silahkan dicoba dulu untuk yang pertama. Yang pertama di sini adalah X-nya ada sepanjang itu, Y-nya juga ada sepanjang itu, maka hubungan X dan Y-nya bagaimana, begitu ya? Oke, kalau misalkan boleh dicoba-coba dulu. Saya setting semua ini. Oke, kalau misalnya kita cek di sini, ini ada ini, ada ini, ada ini, begitu ya? Oke, berarti itu bisa dikeluarkan tuh. Berarti untuk nilai X-nya itu nilainya adalah 1,23 dalam kurung. Berarti nanti 0,77 dikurang sama 0,23, ya kan? Lalu kemudian ditambah sama 1,23 dikurang dengan 0,23 dikali sama 0,77. Oke, berarti nilainya adalah berapa nih? Kalau misalnya dia 0,77 dikurangkan sama 0,23, lalu kemudian ditambah sama si 1,23. Kayaknya lebih bagus 1,23 ditambahin sama 0,77 dulu ya. Kan itu hasilnya 2. Ya nggak sih? 2. 2 dikurangkan sama 0,23. Berapa hasilnya? Berarti ini 1,23. Kalau yang di sini, ini ke sini, gitu ya. Ini kan hasilnya 2 nih, kalau misalnya dijumlahin 2. 2 dikurangkan berarti dikali berapa ya? Dikali dengan 1, ya nggak sih? 1,77. Pas, baru dikurangkan sama 0,23 dikali sama 0,77. Apa yang bisa kita lakukan dari sini? Maka dibuat dulu yang seperti ini. Oke ya, baru kemudian kita coba Y-nya. Y-nya ini mana nih? Ini ada 1,23 tambah 1,23 tambah 1,23, ada 1,23 dikali. Begitu berarti ini bisa kita satuin yang 0,23-nya. 0,23-nya bisa disatuin ya. Berarti ini 123. Berarti 3 kali 1,23 lalu dikurang 0,23 begitu dikali ya dalam kurung kan, berarti ini kan jadinya adalah 1,23 ditambah ya nak, karena kan ini negatifnya udah keluar tuh, negatif 0,23 berarti ditambah sama siapa? 1,77. Benar? Berarti nanti nilainya adalah 3 kali 1,23 dikurangkan dengan 0,23 dikali, nah ini nih dikali berapa tuh? Dikalikan dengan, kalau ditambahin antara 1,77 ditambah dengan 1,23, kan hasilnya adalah 3 ya. Tambahin sama 3 nih di sini. Oke, berarti artinya 3 dikali dengan 1,23 dikurangin sama 0,23 gitu. Oke, berarti kan ini jadinya 3 dikalikan dengan 1 ya. Berarti nilainya adalah sama dengan berapa? 3. Pas? Nah, kalau misalnya kita compare di sini nih, kita bandingin antara ini dan ini, dan nampak ya bedanya, mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar.
Karena kan ini 1,23 dikali dengan 1, kalau di sini kan 1,23 dikaliin sama berapa? Sama 3 gitu ya. Lalu kemudian ini dikurangin sama 0,23 dikali, ini 0,23 dikali, ini dikali 0,77, di sini adalah 3. Jadi kira-kira yang mana yang lebih besar, si X-nya atau si Y-nya ya? Apakah 3 itu lebih besar dibandingkan dengan si Y-nya? Oke, yang mana Lebih nih? besar 3, Sir. Y tetap lebih besar ya, karena kan kalau ini dikali itu nggak nyampe 3. Iya nggak sih? Kalau 1,23 dikali dengan 1,77 itu nggak sampai 3. Iya, Oke, Sir. kita anggaplah 2, ya kan? 2 dikurangin lagi dengan sesuatu. Oke, 2 dikurangin lagi dengan sesuatu. Pasti kan logikanya si X-nya gitu, berarti kan dari sini bisa disebutkan bahwa X-nya itu pasti lebih kecil daripada si Y gitu. Berarti jawabannya 3. adalah yang Iya. A. Lebih kecil daripada 3. Thank you ya. Oke, itu dia. Dapat? Jadi kita nggak perlu spesifik sekali mencari nilainya. Kalau misalnya spesifik sekali mencari nilainya, habis nanti waktunya. Maka ya ini artinya apa? Faktor ya. Berarti ini adalah kuncinya adalah memfaktorkan. Jadi disuruh memfaktorkan aja. Oke. Kita lanjut. Untuk yang nomor 2. Jika X-nya ganjil, Y-nya genap, maka yang merupakan bilangan genap yang mana? Oke, maka kita harus tahu dulu prinsipnya. Kalau misalnya dia genap, dikali sama genap, hasilnya apa ya? Genap. Genap, Sir. benar, genap ya. Kemudian kalau misalkan dia ganjil, dikali sama ganjil, maka hasilnya adalah ganjil tetap ya kan? Ganjil. Kalau gampangnya ya ambil aja 1 ganjilnya, 1 lagi 3. 1 kali 3 kan 3 ya, berarti 3 itu juga adalah ganjil. Kemudian kalau genap dikaliin sama ganjil, maka hasilnya apa? Misalnya 2 kali 1 gitu, berarti hasilnya adalah genap, ya kan? Kalau begitupun kalau misalnya dia ganjil dikaliin sama genap nih, berarti ini juga hasilnya adalah genap. Ya kan? Berarti yang beda ini doang kan? Yaitu adalah ketika ganjil dikaliin sama ganjil, maka hasilnya adalah ganjil. Nah, itu ya konsepnya. Lalu kemudian kalau misalkan dia genap, ditambahin sama genap. Misalnya 2 tambah 4, hasilnya 6, maka hasilnya di sini adalah pasti genap. Ya kan? Lalu kemudian lagi kalau misalnya kita punya ganjil, ditambah sama ganjil juga, misalnya adalah 1 tambah 3, hasilnya 4, berarti hasilnya jadi genap ya. Jadi kalau dia sama, genap-genap, ganjil-ganjil, maka hasilnya adalah genap. Tapi kalau misalnya genap, ditambah ini sama ganjil. Oke, berarti nanti hasilnya apa? Ditambah boleh, dikurang boleh ya. Genap ganjil, misalnya 4 ditambahin sama 1, berarti hasilnya adalah 5 gitu ya. Berarti hasilnya adalah ganjil. Maka yang mesti diingat adalah kalau penjumlahan genap ganjil, itu kalau dia sama, maka dia hasilnya genap. Sama-sama genap ditambahin atau dikurangin, maka hasilnya genap. Sama-sama ganjil, kalau ditambahin atau dikurangin juga sama-sama genap. Itu jembatan mengingatnya. Jadi kita ingat yang berbeda. Oke, berarti dari sini X-nya ganjil kan? Berarti kan di sini ganjil, saya buat ganjil itu GA lah ya, ganjil. Lalu kemudian GP untuk genap, atau GE adalah genap. Oke, boleh ya. Nah, kemudian di sini X-nya adalah ganjil. Ganjil kali ganjil. Ganjil kali ganjil kan ganjil nih. Berarti di sini adalah GA kan, karena dia kuadrat. Lalu kemudian 2. 2 itu adalah genap. Genap dikaliin sama genap. Genap kali genap hasilnya genap. Lalu kemudian ganjil tambah genap, ganjil tambah genap. Nah, kalau misalkan ganjil tambah genap berarti di sini adalah ganjil, ya kan? Karena dia berbeda, ganjil genap gitu. Atau boleh juga kalian masukkan X-nya misalnya adalah 1 gitu, pilih bilangannya. Boleh pakai teori yang ini, boleh misalkan adalah pilih aja X-nya misalnya adalah bilangan ganjil. Yang paling kecil lah, yang gampang ya, misalnya adalah X-nya 1. Lalu Y-nya misalnya adalah 2 gitu. Maka dengan cara yang seperti itu, apa jawabannya? A, B, C, D, E? Yang mana yang genap?
Ini ganjil ya. Misalnya kan ini 1, 2 gitu. Supaya gampang. Berarti 4, 5. Berarti ini ganjil. Ya jawabannya. Ini berarti satu kuadrat dikurangkan dengan 2 iya. Atau kalau misalnya yang besar, misalnya adalah 3 ya kan, 3 kuadrat itu 9. 9 dikurangin sama 4 misalnya. B, bola. Iya. Bola. Oke, kalau ini ganjil juga ya, ini ganjil. Kalau yang di sini adalah, nah kita cek berarti adalah genap kali ganjil. Nah kalau genap kali ganjil berarti di sini adalah genap. Lalu kemudian ganjil kali genap, ya kan? Berarti di sini juga adalah merupakan genap. Genap dikurangkan dengan genap, maka hasilnya adalah genap. Kalau misalnya dia sama, nah, genap-genap tambahkan atau kurangkan, maka hasilnya juga adalah merupakan genap. Jadi boleh pakai konsep yang ini, boleh kita masukkan saja substitusi angka ya, atau pilih angka-angkanya siapa sebagai X dan siapa sebagai Y. Oke, kalau yang nomor 3 diketahui ini nilai dari X tambah Y yang mungkin adalah. Nah, kalau misalnya kita cek bilangan pokoknya ini nggak sama kan? 2 sama 3. Nah, kalau misalkan itu tidak sama, berarti nanti artinya bahwa ya ini bisa sama kalau misalnya ini 1, 1. Setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah sama dengan 1. Gitu ya. Jadi kita harus buat 2 pangkat 0, kan logikanya gitu ya. Pada saat 3 pangkat 0. Nah ini pasti sama dengan 1. Berarti pangkatnya itu 0. Kalau pangkatnya 0 berarti X kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Nah berarti nanti dari sini X tambah 1, X kurang 1 nih. Berarti X-nya itu adalah plus minus 1. Benar ya? Lalu kemudian Y dikurangkan dengan 3 itu nilainya 0. Berarti Y-nya berapa? 3. Berarti ada 2 kemungkinan. Yang pertama pada saat X-nya 1, Y-nya tetap 3 ya, berarti hasilnya 4. Nggak ada kan? Nah, yang kedua yaitu adalah pada saat X-nya min 1. Min 1 tambah 3 berarti hasilnya 2. Maka jawabannya adalah yang ini. Maka katanya yang mungkin yang mana? Bisa membuatnya? Gampang ya. Jadi idenya gitu. Kalau misalnya bilangan pokoknya itu adalah merupakan bilangan prima dan mereka berbeda, pada saat kapan mereka sama? Begitu. Pada saat pangkat dari bilangan prima tersebut adalah 0. Oke, lanjut lagi untuk yang nomor 4. Nih gimana nih? Sebuah bak mandi berbentuk kubus memerlukan 6 ember air untuk mengisi hingga penuh. Jika bak mandi diubah menjadi balok, yang awalnya tadi kubus diubah jadi balok dengan panjang 3 kali semula. Lebarnya itu adalah setengah dari semula dan tingginya tetap. Maka banyak air yang dibutuhkan untuk mengisi hingga penuh adalah berapa? Jadi misalkan aja kubusnya itu panjang sisinya X, boleh ya. Jadi di sini adalah panjang sisi daripada si kubus. Nah, misalnya adalah si X nih. Oke, kalau panjang sisi kubusnya adalah X kan berarti 6 ember air itu adalah gimana? Kalau volume kan berarti untuk mengisi, isi itu berarti volume. Berarti X pangkat 3-nya itu adalah sama dengan 6. Ya kan? Nah ternyata si kubusnya itu diubah jadi balok dengan catatan bahwa panjangnya itu adalah 3 kali semula, berarti 3X kan. Lalu lebarnya adalah setengah kali semula, berarti setengah X. Tingginya tetap, berarti tingginya X. Nah berarti volume dari siapa? Volume dari balok. Volume balok itu PLT kan? Berarti 3 kali setengah dikali 1 X pangkat 3 gitu kan, karena X PLT-nya. Berarti dari sini menjadi 3/2 dikali yang ini tadi udah dapat ya 6. Maka nilainya berapa nih? Nilainya 3 kan kalau dihabisin, berarti jadinya adalah 9 ember. Dapat konsepnya? Gampang ya? Oke, ini pada kubus, kemudian ini pada balok, gampang gitu. Jadi hanya tinggal mengingat volume kubus sama volume balok aja sebenarnya cerita yang panjang ini untuk nomor 4. Tapi dia dalam bentuk bukan satuan, tapi dia dalam bentuk ember. Lebih ke applied science-nya, aplikasinya. Nah, coba kalau yang di sini nih gimana? Perbandingan. Oke, perbandingan ya. Perbandingan bilangan A sama bilangan B itu adalah 2/3. Jika A diperbesar diperbesarnya sebesar X persen dan B-nya diperkecil sebesar X persen, maka akan menghasilkan bilangan yang sama.
Wow, berarti jadinya gimana nih? Kalau misalnya saya buat A ini adalah 2P, lalu kemudian B itu adalah 3P, boleh ya? Kan perbandingannya adalah 2:3. Diperbesar, kalau diperbesar artinya gimana ya? Ditambah ya, kalau diperbesar kan? Iya, Sir. Ditambah kan berarti jadinya A ditambah dengan Tambah X per 100 X%. A. Itu akan sama dengan si siapa? B diperkecil, dikurang. berarti diperkecil. Iya, 100 daripada si B, begitu. Cocok nggak? Cocok ya? Berarti A ini 100 per 100 ya? Karena kan dia samakan penyebut. Berarti jadinya adalah 100 ditambahin sama si X. Iya nggak sih? 100 tambah X per 100 A. Oke, cocok. Sama dengan kalau yang di sini adalah 100 dikurangin X per 100 daripada si B. Udah, substitusi A-nya berapa? A-nya 2P. Ini 100-nya bisa habis dulu ya. Berarti jadinya adalah 100 ditambah si X dikali sama A-nya 2P. Sama dengan 100 X. B-nya berapa? 3P. Ada yang habis? P-nya habis ya. Berarti jadinya 200 ditambah 2X sama dengan 300 dikurangin sama 3X. Cocok? Cocok, Sir. X-nya berapa? 5X sama dengan 100. X-nya berapa? 20. Udah langsung dapat. Ternyata X-nya yang ditanya. Berarti dia sama-sama diperbesar ataupun diperkecil sebesar 20%. Gitu dapat ya. Berarti kata kuncinya kalau di sini adalah diperbesar, diperkecil. Kalau diperbesar berarti itu akan bertambah daripada volume awal. Kalau diperkecil berarti dia akan menyusut atau mengurangi daripada volume yang awal, begitu. Maka dia silakan ditambah ataupun dikurang. Jadi bagaimana cara kalian untuk menerjemahkan bahasa soal tersebut ke dalam bentuk yang lebih sederhana. Lanjut nomor 6. Dibaca dulu. Larutan A memiliki kandungan alkohol itu 10% dan larutan B memiliki kandungan alkohol itu 25%. Untuk memperoleh campuran larutan dengan kandungan alkohol 15%, maka perbandingan volume A dan larutan B yang dicampurkan adalah berapa? Ya, kalau gini nih gimana nih jadinya? Larutan A memiliki kandungan alkohol ya, berarti kalau di A itu adalah 10% alkoholnya, berarti 10 per 100. 10% ya, 10 per 100 daripada si A. A kecil lah ya, untuk kandungan alkoholnya. Lalu si B itu adalah 25 per 100 daripada si B. Nah, kandungan alkohol campuran. Kalau kandungan alkohol campuran itu kan berarti A tambah B ya. Kan dicampur tuh antara si larutan A ditambah dengan larutan B. Berarti jadinya adalah 15 per 100 dari A tambah B sama dengan, gitu kan? Berarti adalah 10 100A ditambah dengan 25 per 100 daripada si B. Bisa ini? Nanti kita bandingin tuh antara volume A dengan si B. Ini pertanyaannya. Ya kan? Gini kan? Kalau dia campuran. Iya, Sir. Nanti ini 100-nya bisa habis duluan ya. 100-nya bisa habis duluan. Berarti jadinya 15A ditambah dengan 15B sama dengan 10A ditambah dengan 25B. Berarti A dengan A berarti 5A begitu. Lalu ini 10B. Cocok? Karena kan 25 kurang 15. 10 ya. Berarti A banding B berapa? 2 banding 1 atau 1 banding 2? Hati-hati. Soalnya ada 2 banding 1. 2 banding 1, Sir.
Banding 2 banding 1. 1. Jadi nggak boleh terbalik. Karena kan Karena 10 dikalinya. kan. 10 per 5. Kan kalau dikali silang berarti 5A, 10B gitu. Jadi jangan sampai terbalik ya. Berarti 2 banding 1. Karena ada opsinya. Ada 1 banding 2, ada 2 banding 1. Jadi kita harus teliti kembali. Gitu. Maka jawabannya adalah D. Dapat? Itu dia kalau untuk volume campuran. Nah, ini gimana? Ini aljabar ini. Hasil penjumlahan dua bilangan adalah 50. Bilangan pertama dibagi 3, maka hasil penjumlahan berkurang 20. Lalu kemudian selisih kedua bilangan berapa? Ini gimana cara mentransfer ini bahasa sehari-hari ke dalam bentuk matematikanya? Hasil penjumlahan dua bilangan berarti A ditambah B misalnya adalah 50. Ayo, ada yang bisa nggak kalau misalnya bilangan pertamanya saya sebut sebagai A, bilangan keduanya sebagai B, kalimat kedua jadi gimana ya, Nak? Bahasanya atau penulisannya matematikanya gimana? A per 3 sama dengan A per 3 sama dengan benar? kecil 20. B kurang 20. A tambah B kurang 20. Hasil penjumlahan ya, hasil penjumlahan berkurang 20 ya, berarti A tambah B kurang 20. Benar, thank you. Dah dari sini berarti kan A per 3 sama dengan, ini kan udah dapat nih 50. Ya kan, ini kan 50. 50 kurang 20 berarti nilainya 30 tuh. Berarti A-nya adalah sama dengan berapa? 90. 90 A-nya ya. Kalau 90 langsung aja lah B-nya berapa? Minus kan berarti? Minus 40. Kok nggak ada ya jawabannya? Minus berapa? Minus 40 kan jadinya? Iya, Sir. Selisih kedua bilangan. Harusnya selisih kedua bilangan itu adalah berapa nih? 130 dong. Atau ada yang salah kah? Oh, Sir, dia kan juga kan jika bilangan pertama dibagi berarti A per 3 itu masuk dalam penjumlahan, Sir. Gimana? Sir. Gimana? A per 3 kurang A dengan 20. Sama dengan 30. A per 3 sama. Iya, pas. A per 3 sama dengan 30. Enggak, saya bilang itu, Sir. Misalnya gini. A per 3 dikurang A tambah B sama dengan 30, Sir. A per 3 dikurang A tambah B sama dengan 30. 30. Karena kan sini ada jika bilang dibagi 3, maksudnya kan di penjumlahan tadi A per 3 tambah B atau tadi itu, Sir, saya bingungnya A per 3 tambah B atau dia kurang dari sini, Sir. Iya, kalau saya pahami itu gitu. Jika bilangan pertama dibagi 3, maka hasil penjumlahan berkurang A per 3 tambah B, Sir, sama dengan 30. Oh, Tambah B, Sir. gimana? A per Muti? 3 tambah B sama dengan 30, Sir. Jadi A per 3 tambah B sama dengan 30, Sir. A per 3 Tambah B sama dengan 30, Sir. coba kalau misalnya kayak gitu berapa hasilnya? Boleh buat di kolom chat. 10, Sir. 10 ya? Oke. Berarti ini ya, memahamkan kalimat kedua ini. Jika bilangan pertama dibagi 3, berarti pas ya A per 3, maka hasil penjumlahan berkurang 20 itu gimana jadinya? A per 3 Tambah B tambah B sama dengan 30, Sir. Oke. Iya, pas. Gini ya. Ini berarti ini ya. Gini. Wait. Berarti ini Bentar ya, saya hapus dulu nih. Ini sebentar. Kalau gini berarti bilangannya sama nih. Oke. Ya, nih. Thank you. Berarti ini bilangan pertama, ini masih kasus yang sama ya. A tambah B sama dengan 50. Bilangan pertama yang dibagi 3. A per 3.
Ininya nggak ada dibagi-bagi, berarti ditambah B, maka hasil penjumlahannya 50 tadi berkurang 20, berarti di sini 30. Lalu, nah kalau misalnya kayak gini nih berarti diapain? Dikurang ya, eliminasi ya. Kalau dikurang berarti ini habis nih B-nya. Lalu ini adalah 1 kurang 1/3, berarti 2/3A itu nilainya adalah 20. Berarti ini bisa habis jadinya 10, A-nya 30. Kalau A-nya 30 berarti B-nya nilainya 20. Maka kalau misalkan ini 20, dikurangkan, maka A kurang B itu nilainya adalah 10. Thank you. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, itu dia ya untuk soal yang nomor 7. Baik, lanjut kita ke soal yang nomor 8. Oke, soal nomor 8 ini adalah logika. Semua peserta studi banding akan mengunjungi museum. Tidak ada siswa kelas 12 yang tidak mengikuti studi banding, berarti semua siswa kelas 12 mengikuti studi banding gitu ya kalimatnya. Baru tidak ada peserta kunjungan museum yang akan mengunjungi pantai, berarti semua peserta kunjungan museum tidak mengunjungi pantai. Ya kan, tidak ada peserta kunjungan museum yang mengunjungi pantai. Berarti semua peserta kunjungan museum itu tidak mengunjungi pantai. Maka hasilnya apa atau kesimpulannya apa? Tidak ada siswa kelas 12 yang mengunjungi pantai. Gimana? Tidak ada? Tidak ada siswa kelas 12 yang mengunjungi pantai. Iya, benar. Iya, pasti ya. Semua peserta studi banding akan mengunjungi museum. Baru kemudian kelas 12 itu mengikuti studi banding. Oh, berarti ginilah. Kalau misalnya kita buat ini kan, ini adalah pengunjung museum. Pengunjung museum. Lalu kemudian di sini di pengunjung museum itu semua kelas 12. Berarti di sini adalah kelas 12, ya kan? Karena semua kelas 12 itu mengunjungi museum. Semua peserta studi banding akan mengunjungi museum. Oke, berarti studi banding semua peserta, berarti di atasnya lagi ini adalah studi banding. Studi banding. Lalu kemudian ternyata pengunjung museum, ini yang pengunjung museum di line yang kedua, itu enggak pengunjung pantai. Ini adalah pantai nih di sini. Ya, jelas bahwa kelas 12-nya tidak mengunjungi pantai ya, berarti jawabannya bola. Tidak ada siswa kelas 12 yang mengunjungi pantai gitu. Paham ya? Itu kalau misalnya rumit ya boleh digambarkan. Oke, lanjut. 9. Oke, jika maka apa kemarin? Implikasi ya, jika maka. Jika kebakaran hutan dapat dikendalikan, maka suaka marga satwa akan terlindungi. Jika populasi hewan langka terancam, maka suaka marga satwa tidak terlindungi. Kesimpulan yang benar adalah, nah ini nggak bisa langsung di ini, atau kalau misalnya bisa langsung pun nggak apa-apa lah, boleh lah. Ini gimana ya? Kebakaran hutan dapat dikendalikan, suaka marga satwa akan terlindungi. Ini ya, kebakaran hutan nih dapat dikendalikan. Misalnya saya buatlah ini P kalimatnya ya. Maka suaka marga satwa akan terlindungi berarti Q. Ternyata di sini suaka marga satwa tidak terlindungi. Berarti di sini adalah negasi Q kan? Ini populasi hewan langka terancam, nggak ada kalimatnya. Kalau nggak ada kalimatnya berarti ini adalah merupakan kalimat yang berbeda. Berarti di sini R. Berarti kalimat pertama itu P maka Q. Ya kan? Jika kebakaran hutan dapat dikendalikan, maka suaka marga satwa akan terlindungi. Ternyata katanya adalah yang kedua, populasi hewan langka terancam. Hewan langka nggak ada, berarti R maka negasi daripada Q. Apa yang bisa kita lakukan? Ini kan supaya nyatu, kan kita konsepnya ada yang namanya silogisme, ya nggak sih? Di logika. Kalau silogisme itu berarti nanti dia P maka Q, Q maka R, begitu ya. Maka nanti Q-nya habis. Silogisme itu P maka Q,
Q maka R, maka di sini ya jelas ini berarti ya Q-nya habis, berarti P maka R, gitu kan untuk silogisme. Sekarang masalahnya ini ke sini mana bisa? Kalau ini ke sini nggak bisa, berarti yang pertama adalah kita harus cari dulu yang setara dengannya. Implikasi itu setara dengan yang namanya, ada yang ingat? Kelas 2 saya jelasin di logika. Implikasi setara dengan kontraposisi, ya kan? Implikasi itu setara dengan kontraposisi. Jadi dibalik. Oke. Jadi kalau implikasi itu adalah P maka Q, maka kontraposisinya adalah, kalau misalnya nggak ingat boleh dicatat, dibalik dinegasikan. Berarti ini ingkaran Q maka ingkaran daripada P. Itu yang setara dengannya. Jadi gini, jika kebakaran hutan dapat dikendalikan, maka suaka marga satwa akan terlindungi. Maka ini akan sama dengan, kalimatnya akan sama nilai kebenarannya atau ekivalensinya dengan jika suaka marga satwa tidak terlindungi, maka kebakaran hutan tidak dapat dikendalikan. Begitu dia, itu yang sama dengan dia. Maka dengan kalimat yang sama ini dulu dijadikan kan, ini kan negasi ketemu negasi jadinya adalah positif kan, berarti P tetap, karena kan dinegasikan, dibalik dinegasikan, maka negasi dari R. Oke, ini dia ya, berarti barulah bisa kita ambil ini P maka Q, maka ini bisa habis dengan silogisme, berarti P maka negasi dari R. Jika, berarti kalimatnya jika kebakaran hutan dapat dikendalikan, maka negasi R, berarti maka populasi hewan langka tidak terancam. Nah, make sense ya kalimatnya. Jika kebakaran hutan dapat dikendalikan, maka populasi hewan langka tidak terancam. Masalahnya di dalam opsi pilihan jawabannya nggak ada jika maka, nggak ada implikasi. Semuanya pakai atau, meskipun, lalu karena, lalu dan, begitu. Karena lagi. Nah, ini bukan kalimat-kalimat implikasi. Berarti kita harus cari lagi yang setara dengan dia. Ayo konsep lagi. Yang setara dengan itu apa gitu ya. Karena kalau misalnya kita lihat dari bahasa Indonesianya saja kayaknya semuanya benar gitu. Semuanya oke, semuanya. Kenapa? Karena kita memandang dari makna kalimatnya. Padahal sebenarnya bukan hanya dipandang dari makna kalimatnya saja ya. Ini berarti nanti gini. Jadi ada yang dinamakan dengan implikasi sama dengan kontraposisi. Nah, kalau negasi, negasi dari implikasi, boleh dicatat, negasi dari implikasi kan gini, P maka Q gitu ya. Negasinya apa sih? Negasinya itu adalah P dan negasi Q. Jadi dia pakai dan. P dan negasi Q. Nah sekarang kita mau pakai yang setara. Kan kita mau pakai yang setara bukan implikasi. Karena kesimpulan yang benar. Berarti kesimpulan yang sesuai dengan kalimat yang kita buat. Kalimatnya tadi adalah jika kebakaran hutan dapat dikendalikan, maka populasi hewan langka tidak terancam. Itu apa? Berarti ini kan harus sama lagi dengan apa? Ini berarti implikasi tadi kontraposisi. Ini sama lagi dengan apa bentuknya? Oke, berarti ini dinegasikan lagi. Ini dinegasikan lagi berarti ini ya hasil ini ya. Kalau ini nih negasi dari implikasi itu ini bentuknya. Oke. Nah, ini kalau dinegasikan lagi negasi dari negasi implikasi berarti ini negasi dari P dan negasi Q itu nilainya adalah, ingat kalau dia dan dinegasikan berubah jadi atau. Kalau dia positif dinegasikan berarti menjadi negasi P. Negasi ketemu negasi berarti hasilnya adalah Q. Berarti ini sama dengan negasi daripada P atau Q. Gitu. Ya. Berarti negasi dari P berarti kebakaran hutan tidak dapat dikendalikan. Itu kan kalau bunyi daripada negasi P. Atau bukan Q ya di sini, tetapi adalah R karena di sini kan P maka negasi R. Berarti nanti di sininya adalah si R. Oke, karena dia negasi dinegasikan lagi. Negasi dinegasikan lagi berarti nanti jadinya adalah R. Oke. Berarti
atau populasi hewan langkanya terancam. Ayo, berarti di sini apa nih? Kebakaran hutan tidak dapat dikendalikan, ini udah benar. Populasi hewan langkanya tidak terancam, ini salah ya kalau misalnya kayak gini. Lalu kalau ini kebakaran hutan dapat dikendalikan, ini berarti P, meskipun populasi hewan langka tidak terancam, ini juga salah karena ini adalah negasi daripada si R. Kebakaran hutan dapat dikendalikan meskipun populasi hewan langka tidak terancam. Salah dong, kalau kebakaran hutan dapat dikendalikan, maka populasi hewan langka itu tidak terancam. Oh benar ya, meskipun populasi hewan langka. Oke, coba. Lagi, kebakaran hutan, ini kalau dan itu pasti salah ya. Dan itu nggak boleh, karena dan dengan atau itu berbeda. Kebakaran hutan dapat dikendalikan karena populasi hewan langka terancam. Enggak dong, kalau misalnya ini. Kebakaran hutan dapat dikendalikan karena populasi hewan langka terancam, salah. Yang mana nih? Berarti tinggal kebakaran hutan tidak dapat dikendalikan karena populasi hewan langka tidak terancam. Enggak, salah ya. Kalau yang ini, berarti tinggal yang A sama yang B. Dia bisa pakai meskipun kah kebakaran hutan dapat dikendalikan. Ini berarti bisa jika ya. Jika kebakaran hutan dapat dikendalikan, maka populasi hewan langka tidak terancam. Benar ya? Ini kan? Kebakaran hutan tidak dapat dikendalikan atau populasi hewan langka tidak terancam. Salah kalau misalnya itu, karena dia di sini R-nya itu harus dinegasikan. Kalau R-nya harus dinegasikan berarti ini walaupun dia pakai atau, tetapi populasi hewan langkanya itu harusnya adalah terancam. Kebakaran hutan tidak dapat dikendalikan atau populasi hewan langkanya itu terancam. Begitu harusnya. Karena dia balik laginya adalah ke R. R-nya di sini adalah yang terancamnya ya. Itu. Ini berarti jawabannya bola. Kebakaran hutan dapat dikendalikan meskipun populasi hewan langka tidak terancam. Oke, lanjut. Terakhir. Kalau terakhir ini mudah. Ini juga jika maka. Jika Anissa mengikuti ekskul tari, maka Ratna dan Sarah mengikuti ekskul musik. Setelah pulang sekolah, Sarah mengikuti ekskul musik. Dan Ratna mengikuti ekskul tari. Maka kesimpulan yang benar adalah apa yang dapat disimpulkan? B, Sir. B. Anissa bola. Ayo. Ini kan syaratnya adalah Anissa tari, maka Ratna dan, hati-hati ya, dan Sarah musik. Gitu kan syaratnya. Anissa tari, Ratna dan Sarah itu musik. Kejadiannya adalah Sarahnya musik. Ya kan? Sarahnya musik ya. Ratnanya gimana? Ratnanya tari. Tidak dapat. Jadi gimana kalau misalnya ini? Ayo, gimana? Anissa mungkin mengikuti ekskul musik. Anissa pasti mengikuti ekskul tari. Anissa tidak mungkin mengikuti ekskul musik. Anissa mungkin mengikuti ekskul tari atau tidak dapat ditarik kesimpulan. Mana yang benar? Tidak dapat, Sir. Kenapa tidak dapat ditarik kesimpulannya? Soalnya kan di akhir kan Sarah dan Ratna berpisah, Sir. Yang pertama, Ratna dan Sarah nggak ada. A, Sir. A. Anissa mungkin mengikuti. Oke, sebentar dulu ya. Kalau yang tadi, kalau misalkan dia tidak dapat ditarik kesimpulan, ini ada jelas menentang pernyataan yang kedua. Ini nggak sih? Menentang pernyataan yang kedua ya. Karena kan di sini Ratna dan Sarah itu musik.
Oke, Anissa tari. Kalau Anissanya tari, maka Ratna dan Sarah. Azhar. Ya, jadinya mungkin. Jadinya mungkin dia gitu. Jadinya mungkin di sini. Tidak bisa dipastikan gitu. Bisa ditarik, apakah Anissanya tari itu yang baru nggak boleh ya? Nah, kalau ini pasti salah nih. Anissanya pasti mengikuti tari itu udah pasti salah. Kenapa? Karena di sininya itu ada yang dilanggar, yaitu adalah Ratnanya tari. Bagaimana kalau misalnya Ratnanya tari, ya nggak tahu untuk Anissanya. Kan tidak bisa dipastikan nih, tidak bisa dipastikan tuh. Jadinya apakah dia tetap ditari atau dia tidak ditari? Oke. Jadi di sini ya, jadi Anissa mungkin mengikuti eskul musik. Kalau dia dibalik, ini dibalik ya, ini kan tidak berlaku ya. Kalau implikasi itu tidak berlaku. Kalau diimplikasi baru dia simbolnya kayak gini. Nah, ini baru dia bisa berkebalikan. Oke, yang bisa dipastikan yaitu adalah Anissanya tidak ikut eskul tari dia. Oke, jadi di sini yang bisa kesimpulannya itu adalah Anissa jadinya adalah tidak tari. Ini yang bisa disimpulkan. Oke, nah ternyata opsi yang seperti itu tidak ada nih di sini. Nah, berarti dia bagaimana? Berarti ada kemungkinan. Kemungkinannya bagaimana? Kemungkinannya ya bisa saja dia mengikuti eskul musik. Namanya juga mungkin. Mungkin itu kan bisa mungkin benar, mungkin juga dia salah. Oke, itu ya. Jadi bentuknya adalah seperti itu. Paham kira-kira membuatnya? Lumayan? Insya Allah, Pak. Oke ya. Atau kita perlu ulang lagi mengenai logika pada pertemuan yang minggu depan? Perlu, Pak. Perlu ya. Oke, berarti saya note untuk minggu depan kita bicaranya adalah logika ya. Logika untuk yang kayak gini-gini tuh. Oke, ya ini biasanya di penalaran, di pengetahuan umum kalau misalnya penarikan kesimpulan. Dia bukan di TPS kuantitatif karena dia kalau TPS kuantitatif itu ada di ini dan dia juga ada di penalaran umum. Hati-hati untuk konsep daripada logika tersebut. Terima kasih buat kalian yang sudah atensinya. Terima kasih perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Ya, thank you juga, Nak. Thank you.